Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Fitriani dengan NIM 252101010038. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya dengan tema sifat nilai-nilai Pancasila. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih Pancasila itu. Nah, jadi Pancasila merupakan landasan dan ideologi bangsa Indonesia yang telah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi landasan negara, tetapi juga perjanjian sosial antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai wakil negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan bangsa yang terkandung dalam Pancasila tanpa mengabaikan hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, selanjutnya yaitu pengertian nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam Pancasila memiliki tingkatan dan peran yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubungan dan tidak bertentangan satu sama lain. Setiap sila saling melengkapi karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Artinya, semua nilai dalam Pancasila tidak bisa dipisahkan satu persatu. Nilai-nilai tersebut juga menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam bersikap, berperilaku, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah nilai sering digunakan namun sebenarnya sulit dijelaskan secara tepat karena nilai merupakan hal yang bersifat abstrak dan menyangkut cara berpikir manusia. Secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Suatu hal dianggap bernilai karena memiliki manfaat, kebenaran, keindahan, kebaikan, atau keyakinan yang kuat. Misalnya, nilai bisa muncul karena suatu hal berguna, benar, indah, baik, atau berhubungan dengan keimanan. Dalam Pancasila, nilai-nilai itu tampak dalam tindakan manusia. Setiap manusia tidak hanya bertindak berdasarkan keinginan atau naluri saja, tetapi juga karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakininya. Contohnya, ketika seorang sedang haus dan melihat kebun semangka yang sudah matang, ia tidak serta-merta mengambilnya begitu saja. Ia berpikir terlebih dahulu apakah tindakan itu benar atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, menurut Notonagoro, nilai dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, ada nilai material. Nilai material adalah nilai yang berkaitan dengan kebutuhan fisik manusia seperti kesehatan dan kesenangan. Yang kedua, nilai vital, yaitu nilai yang mendukung kegiatan manusia seperti kendaraan, telepon, dan juga alat kerja. Terus yang ketiga yaitu nilai spiritual. Nilai spiritual yaitu nilai yang berhubungan dengan batin atau rohani manusia. Nilai spiritual ini meliputi 4 jenis nilai, yaitu ada nilai kebenaran yang berasal dari akal atau pikiran, nilai keindahan yang berasal dari perasaan, nilai kebaikan yang berasal dari kehendak, dan juga nilai religius yang merupakan puncak dari semua nilai spiritual. Setiap manusia dalam kehidupannya akan melakukan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dalam mengambil keputusan, seorang bisa berorientasi pada nilai material yang bersifat fisik atau nilai spiritual yang bersifat batiniah, tergantung pada sistem nilai yang ia anut. Nilai-nilai ini terutama termasuk dalam kategori nilai spiritual, tetapi juga mencangkup nilai material dan nilai vital. Oleh karena itu, Pancasila memuat nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan kesucian secara seimbang dan menyeluruh. Secara sistematis, Pancasila dimulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar dan berakhir pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila.
Berikut dikemukakan fungsi nilai dalam kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama yaitu mengarahkan manusia dalam berpikir dan bertingkah laku. Seandainya perilaku manusia tidak didasarkan pada nilai, tentu kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih jahat lagi. Bukan hanya hukum rimba yang berlaku, tetapi akan saling menghancurkan dan kehidupan ini akan benar-benar hancur. Yang kedua, memberikan petunjuk, pendorong, dan kekuatan moral bagi manusia untuk melakukan pilihan-pilihan tindakannya. Dengan tindakan yang berdasarkan nilai yang diyakini, manusia akan memiliki kekuatan untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Yang ketiga, mempersatukan masyarakat. Terbentuknya kumpulan manusia dalam bentuk organisasi, komunitas, masyarakat, bangsa dan negara karena manusia memiliki nilai-nilai bersama yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi. Dan dengan nilai bersama itu, manusia bekerja sama, tolong-menolong, saling melindungi, dan juga menjaga solidaritas dan saling menjaga. Yang keempat, menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dan citra diri. Harga diri seseorang, suatu kelompok, dan bahkan semua bangsa akan ditentukan oleh beberapa jauh memiliki komitmen dan dedikasinya untuk berbuat berdasarkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengawasan melekat atau kontrol internal perilaku manusia. Nilai-nilai religius dalam hal ini sangat efektif dalam mengendalikan perilaku manusia, melebihi nilai-nilai yang diwujudkan dalam bentuk hukum positif atau hukum tertulis. Karena keyakinan manusia bahwa Tuhan Maha mengetahui dan hati nurani manusia tak pernah dapat dibohongi, maka manusia senantiasa berada dalam pengawasan melekat Tuhan dan hati nuraninya. Nilai-nilai tersebut akan efektif apabila semua orang masyarakat menantinya dan saling memberikan kontrol atau pengawasan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Setiap anggota masyarakat merasa berkepentingan agar kehidupannya berjalan secara harmonis, dinamis, dan juga lestari. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan merupakan nilai dan prinsip manusia Indonesia yang untuk selaras dengan hakikat berketuhanan. Hakikat berketuhanan adalah manusia yang mengakui adanya Tuhan, sehingga sikap tidak manusia yang berasal dari akal budinya merupakan cerminan dan baktinya pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, tiap-tiap manusia di Indonesia berdasarkan keyakinannya mendapat jaminan untuk merealisasikan agama dan kepercayaannya akan iman dalam kehidupannya. Maka nilai sila ketuhanan yang Maha Esa ini melengkapi untuk percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keberadaban sebagai suatu bangsa yang mengajar kebaikan. Terus yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan merupakan nilai hidup yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat manusia. Hakikat manusia bersumber dari pemikiran filosofi antropologis yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki unsur rohani dan jasmani dan memiliki sifat individual dan sosial. Adapun hakikat yang dikehendaki oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah untuk mengadakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Hakikat satunya Indonesia merupakan prinsip atau kehendak untuk tetap utuh, tidak bisa dipecah belah, dan dengan semangat kesatuannya Pancasila menghendaki agar Indonesia dapat mandiri dan bersaing dalam hal yang positif dengan bangsa-bangsa lain. Nilai kesatuan ini dapat dipertahankan bila ada semangat yang bangga sebagai bangsa Indonesia.
rela berkorban demi bangsa dan negara, dan berupaya untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan nilai yang memiliki prinsip untuk selaras dengan hakikat rakyat. Hakikat nilai rakyat merupakan keseluruhan dalam kebersamaan. Rakyat Indonesia merupakan sumber dari kekuasaan negara Indonesia. Dari sana dapat diamati bahwa dalam kekuasaan negara Indonesia senantiasa harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia dengan menggunakan nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia yang berupa musyawarah sampai mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan pada umumnya adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari yang dimiliki bersama. Untuk dapat merumuskan apa itu keadilan sosial, kita dapat membedakannya dengan keadilan individual. Keadilan individual adalah keadilan yang bergantung dari kehendak baik atau baik dari masing-masing individu. Sebagai contoh, dosen harus memberi nilai yang adil, yang sesuai dengan prestasi masing-masing mahasiswa dengan memakai ukuran yang sama bagi semua yang ikut ujian. Kalau dosen memberikan nilai baik kepada mahasiswa yang disukainya, maka ini bukan persoalan keadilan sosial, tetapi masalah keadilan individu. Jadi, seseorang memperoleh keadilan tidak hanya tergantung dari kemauan individu dan individu yang bersangkutan, melainkan juga tergantung pada struktur atau proses-proses yang ada di masyarakat. Nah, proses-proses itu tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, politis, ideologis, dan juga budaya. Dengan demikian, pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Struktur-struktur tersebut terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga ideologi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat nilai Pancasila. Sifat-sifat nilai Pancasila ini selanjutnya yaitu sifat-sifat nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sifat objektif. Sifat objektif Pancasila menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila bersifat konstan, umum, dan tidak tergantung pada pengakuan atau tindakan manusia. Prinsip-prinsip tersebut terhubung dengan esensi manusia, bangsa Indonesia, serta kenyataan kehidupan yang melahirkan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukanlah buah pemikiran satu individu saja, tetapi merupakan cerminan dan penggabungan dari nilai budaya, tradisi, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Terus yang kedua yaitu nilai subjektif. Sifat subjektif dari Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut mengalir dan bertumbuh dalam setiap individu warga negara Indonesia sebagai keyakinan, sikap, dan juga cara pandang hidup. Berarti kedua yaitu sifat subjektif. Sifat subjektif dari Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut mengalir dan bertumbuh dalam setiap individu warga negara Indonesia sebagai keyakinan, sikap, dan cara pandang hidup. Berarti nilai subjektif Pancasila tidak sekedar tertera dalam undang-undang saja, tetapi juga menjadi elemen dari kesadaran individu dan etika bangsa Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari cara hidup, budaya, dan juga sejarah pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang dari inti masyarakat sendiri, bukan merupakan hasil peminjaman dari negara lain. Nilai-nilai ini menjadi keyakinan dan pedoman moral pribadi dalam perilaku sehari-hari, misalnya jujur, adil, dan juga membantu sesama. Yang ketiga yaitu sifat dasar. Sifat dasar Pancasila merefleksikan hakikat, pokok, atau esensi terdalam dari setiap sila yang ada, memiliki karakter yang konstan, universal, dan esensial.
Nilai dasar ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan etika untuk seluruh dimensi kehidupan di Indonesia, baik dalam prosedur pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintahan, maupun tingkah laku masyarakat dalam kesehariannya. Nah, nilai dasar ini tidak ditentukan oleh pendapat manusia yang bersifat subjektif, melainkan berasal dari sifat murni manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki sifat sosial dan akal yang kemudian dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang ketiga yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan pengembangan atau penyerapan dari prinsip dasar Pancasila ke dalam bentuk peraturan, norma, sistem, dan institusi yang lebih konkret, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dengan kata lain, nilai instrumental berfungsi sebagai alat untuk menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam pelaksanaan pemerintahan dan interaksi antar masyarakat. Nilai dasar ini memiliki sifat yang konstan dan bersifat universal, sedangkan nilai instrumental memiliki karakter yang dinamis dan fungsional, yang berarti bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Contohnya, Undang-Undang 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Sistem Demokrasi Pancasila, dan juga Sistem Ekonomi Kerakyatan. Dan yang terakhir yaitu ada nilai praktis. Sifat praktis dari Pancasila menunjukkan bahwa setiap nilai yang ada dalam sila Pancasila harus terwujud dengan jelas dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, kebangsaan maupun kenegaraan. Nah, dengan demikian, sifat praktis tersebut menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam tindakan, kebijakan, dan perilaku masyarakat. Pancasila tidak sekedar merupakan ide, konsep, atau teori, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang ditetapkan dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Sifat praktis ini dapat ditetapkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari dan dalam kebijakan. Contohnya, menjaga kerukunan beragama, bersikap adil, bermusyawarah, dan juga gotong royong. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai sifat-sifat nilai-nilai Pancasila, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki sifat menyeluruh, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap sifat yang melekat pada Pancasila menunjukkan bagaimana nilai-nilainya berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa Pancasila juga memiliki sifat yang dinamis dan menyeluruh, meliputi dimensi ideal, normatif, dan praktis. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan ideologi negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Apabila nilai-nilainya dihayati dan diamalkan secara konsisten, maka Pancasila akan mampu membentuk masyarakat yang adil, makmur, beradab, serta menjaga keutuhan dan keadilan, serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.